Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sel elektrolisis, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar dan membahas tentang sel Volta atau sel Galvani. Apa itu sel elektrolisis? Nah, berbeda dengan sel Volta atau sel Galvani yang mana reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Nah, pada sel elektrolisis ini kebalikannya. Energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi kimia. Pada pertemuan kali ini nanti saya akan memberikan contoh-contoh penerapan sel elektrolisis. Jadi ini ilustrasinya semacam ini. Jadi diberikan arus listrik sehingga nanti akan terjadi reaksi kimia. Nah, langsung saja kita lihat penerapan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ini. Pada penyepuan logam atau electroplanting. Nah, pada penyepuan logam tujuannya untuk melapisi logam dengan logam lain agar tidak mudah berkarat. Misalnya pada penyepuan perak yang biasa dilakukan pada peralatan rumah tangga seperti garpu, sendok, dan pisau. Contohnya semacam ini. Ini perak, ini sendok. Jadi sendok ini akan dilapisi dengan perak. Nah, di sini tinggal dialirkan arus listrik. Nah, ini contohnya semacam ini. Ini tembaga. Ini dilapisi. Nah, logam yang akan disepuh dijadikan katoda. Logam yang akan disepuh dijadikan katoda. Jadi ini sebagai katodanya, sedangkan logam penyepuh sebagai anoda. Sebagai larutan elektrolit yang dipakai larutan mengandung logam penyepuh. Misalnya semacam ini di katoda, ini anoda. Ini nggak boleh terbalik. Kalau terbalik nanti peraknya yang dilapisi logam sendok ini, bukan perak melapisi sendok ini kalau terbalik antara anoda dan katodanya. Nah, untuk larutannya sendiri di sini ini harus mengandung logam yang digunakan untuk menyepuh. Jadi kalau misalnya di sini perak, ya di sini ada larutan perak. Misalnya untuk menyepuhnya tembaga di sini bisa pakai CuSO4. Contohnya penyepuhan pada sendok besi oleh logam perak. Sendok besi dipasang sebagai katoda dan logam perak berperan sebagai anoda. Larutan elektrolitnya adalah AgNO3 semacam ini. Contoh pertama. Nah, yang kedua pada pembuatan beberapa bahan kimia. Nah, beberapa bahan kimia seperti logam alkali, alkali tanah, aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas klorin, dan natrium hidroksida dibuat secara elektrolisis. Nah, ini contoh saja. Pembuatan logam natrium dengan mengelektrolisis lelehan Na yang dicampur dengan CaCl2. Nah, ini elektrolisisnya pada katoda. Ini dihasilkan Na plus elektron menjadi Na, anoda ion Cl menjadi Cl2, gas dan 2 elektron semacam ini. Yang nanti natrium cair yang terbentuk di katoda mengapung di atas cairan NaCl, kemudian dikumpulkan pada kolektor. Contoh lagi pada produksi aluminium.
Nah, di sini sel elektrolisis pada produksi aluminium didapatkan dengan cara elektrolisis biji aluminium. Reaksi yang terjadi seperti ini. Jadi yang di anoda, reaksi yang terjadi di anoda dan reaksi yang terjadi di katoda. Nah, di anoda ion aluminium ini menjadi aluminium. Nah, semacam ini. Nah, contoh lain lagi. Ini pada pemurnian logam. Pada pengolahan tembaga dari biji kalkupirit diperoleh tembaga yang masih tercampur dengan sedikit perak, emas, dan platina. Jadi ini harus dimurnikan dulu. Untuk beberapa keperluan dibutuhkan tembaga murni, misalnya untuk membuat kabel. Nah, berarti tembaga yang tidak murni itu dipisahkan dari zat pengotornya atau campurannya dengan cara elektrolisis. Nah, contohnya semacam ini. Di anoda atau kutub negatif ini dipasang Cu murni. Ini adalah logam yang mengandung Cu atau Cu tidak murni. Ini sumber arusnya. Ini reaksi yang terjadi pada anoda dan ini reaksi yang terjadi pada katoda. Ini bisa dilihat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah penyepuhan logam. Kalau yang tadi sendok, ini yang kita sepuh adalah garpu bersama. Jadi katodanya ini yang akan dilapisi. Ini sebagai katodanya, ini anodanya. Yang penting tidak terbalik. Katoda itu ion negatif, anoda ion positif. Ion negatifnya, ion positifnya. Jadi katodanya ini katodanya ini. Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, dalam proses elektrolisis kita harus memperhatikan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda, sehingga nanti kita bisa memprediksi reaksi yang terjadi di elektroda tersebut. Nah, ion-ion di sekitar elektroda. Pada anoda, ion-ion di sekitar anoda yang memiliki N0 lebih negatif yang akan mengalami oksidasi. Jadi N0 yang negatif, yang lebih negatif akan mengalami oksidasi. Dan sebaliknya pada katoda, ion-ion di sekitar katoda yang memiliki N0 lebih positif yang akan mengalami reduksi. Contohnya semacam ini, elektrolisis leburan Ki dengan elektroda grafit. Nah, pada anodanya ini reaksinya 2 imin menjadi gas I2 dan 2 elektron. Di katodanya ini K+, ion K+. Ini reaksi totalnya. Jadi hasil elektrolisis leburan Ki dengan elektroda grafit adalah gas I2 di anoda dan logam kalium cair di katoda. Ini. Jadi jika di sekitar elektroda tidak aktif, hanya terdapat satu jenis zat atau ion, maka zat atau ion tersebut yang akan mengalami oksidasi atau reduksi. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, kita lihat contoh lain. Untuk bahan elektroda yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan elektrolisis.
Jika bahan elektroda terbuat dari grafit atau logam inert, logam yang stabil, misalnya PT atau AU, elektroda tidak mengalami oksidasi atau reduksi, jadi mengalami oksidasi. Ya, jadi yang mengalami oksidasi atau reduksi adalah spesies-spesies yang ada di sekitar elektroda. Jika elektrodenya, terutama anoda, dari logam aktif, maka anoda tersebut yang akan mengalami oksidasi. Jadi sudah cukup jelas. Ini contohnya seperti ini. Reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 encer dengan elektroda grafit. Nah, ini reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda semacam ini. Ini yang di anoda, ini reaksi anoda. Nah, ini reaksi yang di katoda. Sehingga hasil elektrolisa adalah ini, gas oksigen dan gas di anoda dan gas hidrogen di katoda. Ini hasilnya di anoda, ini di katoda. Ini yang harus kita perhatikan. Yang kedua, reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 encer. Jadi kalau yang tadi dengan elektroda grafit, kalau ini dengan elektroda tembaga. Jadi yang di anoda di Cu, yang di katoda ini H2O. Ini yang dihasilkan di katoda. Oleh karena adanya anodanya dari Cu atau anoda aktif, maka anoda Cu tersebut mengalami oksidasi dan hasilnya adalah ion Cu2 plus di anoda dan gas hidrogen di katoda. Nah, atau ringkasnya semacam ini. Jadi ketika ini ringkasan supaya kita memudahkan nanti yang terjadi di reaksi yang terjadi di anoda dan reaksi kimia yang terjadi pada katoda. Ini contohnya semacam ini. Jadi ini anoda. Jadi kalau grafit atau platina yang di sekitar anoda ada ion negatif. Nanti ini yang dihasilkan uamin dari basa reaksinya semacam ini. Kalau dari halogen reaksinya nanti semacam ini. Nah, ini. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Selanjutnya di katoda. Nah, di katoda terdapat ion negatif dari asam, nanti reaksinya semacam ini. Jika logam golongan 1A, 2A, 3A yang bereduksi H pada air. Nah, kalau pada logam lain, nah nanti seperti ini. Jadi reduksi. Nah, untuk menghitung zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis, ini Faraday, Microfaraday, ini menuliskan secara matematis yang dikenal dengan hukum Faraday dengan cara semacam ini. Ini rumus matematisnya, M, massa yang dihasilkan, ini arus, ini AR per N, massa ekuivalen per 96.500. Ini hukum Faraday 1. Ini untuk menghitung massa zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis. Nah, yang kedua ini dirumuskan sebagai hukum 2 Faraday. Jika ke dalam beberapa larutan yang berisi ion logam dialirkan muatan listrik yang sama jumlahnya, massa logam yang mengendap berbanding lurus dengan massa ekuivalennya. Jadi contohnya semacam ini. Jadi massa ekuivalen suatu ion logam berupa perbandingan massa atom dengan muatan ionnya. Jadi menghitungnya AR per N. N ini adalah muatannya.
Jadi jika ke dalam larutan Ag+, Cu2+, dan Cr3+ dijelaskan muatan listrik dengan jumlah yang sama, massa yang diendapkan adalah, jadi AR-nya Ag per muatannya. Satu ini adalah muatan ini. Cu, yang kedua ini adalah muatan Cu. Cr, angka 3 ini adalah muatan. Nah, sebagai contohnya ini, larutan Cu dapat membebaskan 7,95 gram logam Cu jika dilahirkan sejumlah arus listrik. Berapa Ag yang dibebaskan dari larutan Ag+ jika dilahirkan dengan jumlah arus listrik yang sama? Jadi kita bisa membandingkan massa yang dihasilkan Cu dan massa yang dihasilkan pada Ag. Ini E1 per E2, ini adalah massa ekuivalen. Kita hitung semacam ini. Ini kan yang diminta adalah Ag, berarti massa Ag ini pindah ke sini. Sehingga rumusnya semacam ini, tinggal kita masukkan 3,18 31,18 AL per Ag per NAG 108 per nah ini 7,95. Jadi jumlah Ag yang dihasilkan sekitar 27,4 gram. Oke. Sekian untuk materi elektrolisis. Sebelum saya akhiri, jangan lupa klik subscribe, like, dan tombol lonceng. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.